Sudah tahu keselamatan itu hanya oleh iman. Namun mengapa kita cenderung mengandalkan perbuatan kita seolah-olah itu menambah keselamatan kita? Rasul Paulus paham sekali akan hal ini dan menggunakan masa lalunya yang kelam untuk membuktikan mengapa perbuatan kita tidak berkontribusi pada keselamatan kita. Inilah pelajaran ke-6 kuartal pertama tahun 2026 dengan topik Percaya Sepenuhnya kepada Kristus. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Kami bersyukur sekali untuk sambutan yang hangat atas penayangan program Sekolah Sabat ini setelah 3 pekan tidak hadir untuk mengisi waktu saudara-saudara sekalian. Dan jujur saja, terkadang pelayanan melalui media terasa kurang memberi dampak yang nyata. Namun pemikiran saya tersebut dipatahkan oleh banyaknya komen dan juga bagaimana program Firman Tuhan Sekolah Sabat ini berdampak di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Jadi berikut adalah nama-nama salam-salam yang memberikan sambutan hangat tersebut. Dari Juanda Napitupulu, Sihite Henry, Philip Lazada di Gereja Latat Jaya, Sandakan, Sabah, Malaysia, Vince Mangare di Amurang Pionir, Sulawesi Utara, Jacob Roboth di Uni Timur, Eric Helton Gisit, Sherry Shea di Tamparuli, Sabah, Olvi Kaligis, Jamie Wauda, Onsie Potimau, Leon Bindosano, Jaujib Pangalin, Rifki Putra, ada tertulis, ini nama sebuah channel, dan Tunggul Panjaitan. Dan salam-salam ini mengekspresikan bagaimana mereka merasa rindu, ada juga rasa kehilangan sedikit, senang, sangat diberkati, sangat ditolong sebagai kaum awam ataupun pemimpin diskusi, dan menjadi semangat dalam melayani. Puji Tuhan untuk hal-hal ini. Komunitas ini adalah salah satu bukti pemeliharaan Tuhan di antara kita, umat-umatnya, dan betapa indahnya tali persaudaraan di dalam Kristus. Jadi ajakan saya agar kita lanjutkan tali persaudaraan ini melalui media sosial dari Gereja Advent Indonesia Tengah, termasuk nomor WhatsApp berikut ini untuk pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan yang lebih personal. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah, 2 narasumber kita dari Jemaat Salemba di Jakarta. Ada Gembala Jemaatnya, Pendeta Hotman Pasaribu, dan juga Ketua Jemaatnya, Bapak Nelson Hutagalung. Shalom Pak Pendeta dan Pak Hutagalung. Shalom, shalom pemirsa. Terima kasih sudah menyambut dengan sangat baik undangan dari kami untuk hadir di sini. Dan saya tahu, terutama Pendeta, maksud saya Bapak Hutagalung, juga suka menonton program ini hampir setiap minggunya, begitu ya. Jadi saya mau tanya untuk di awal, supaya kita agak santai terlebih dahulu. Setelah, ini kan pelajaran ke-6, 6 pelajaran, belajar dari Paulus bagaimana dia memimpin jemaat-jemaat mula-mula, ada tidak yang berkesan, yang sampai sekarang masih diingat, ataupun ini pas sekali dengan jemaat Salemba nih ketika dibicarakan ini, begitu. Saya boleh mulai dari Pak Hutagalung dulu. Ini pelajaran luar biasa ya. Itu kalau lihat kuartal ini kan judulnya itu surga dan bumi. Kalau istilahnya gimana menyatukan itu ya, agak sulit. Apalagi kehidupan kita antara surga, bumi. Nah ternyata ringkasannya itu dihidupkan dengan cara pola hidup kita. Dengan cara pola hidup itu bukan sekedar doktrin. Doktrin bisa dihafal. Tapi secara praktikalnya, pola hidup kita itulah, karena surga itu kan jauh jangkauannya bumi. Nah, bagaimana menjangkau kita, ya dengan kasih itu, kasih kepada Allah, kasih pada manusia. Itu saya kira. Menyemangati sebagai seorang ketua jemaat ini cukup menghibur begitu Om ya, untuk isu-isu yang ada di jemaat. Karena boro-boro menjangkau bumi dengan surga dari orang ke orang aja suka nggak connect gitu ya. Gitu. Jadi itu praktiknya. Dari kacamata pendeta sendiri melihat kepemimpinan Paulus dan juga jemaat Salemba yang sedang dilayani, apa yang berkesan? Bertolak dari tema besar ya, menyatukan surga dan bumi.
secara spesifik kan itu mengulas jemaat Filipi dan Kolose ya. Saya melihat bahwa ada pekabaran penting di dalamnya menyangkut bagaimana hal-hal surgawi itu nyampe ke bumi. Iya. Nah, jadi sesungguhnya dalam kehidupan sebagai warga gereja, maka hal-hal surgawi itu yang harus tampak nyata di dalamnya. Nah, sehingga kalau itu terjadi, seharusnya bahwa gereja itu harus menjadi tempat yang begitu menyenangkan harusnya. Betul. Karena bagaimanapun tokoh utama yang ditampilkan di sana, Kristus itu datang dari surga, menghidupkan karakter surga, dan memberikan teladan bagaimana seharusnya gereja itu hidup. Betul. Saya pikir itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, mudah-mudahan dengan mempelajarinya, karakter-karakter yang tampil itu bisa dimiliki oleh jemaat. Jadi dengan kata lain, dengan cara hidup jemaat, seperti yang Om katakan tadi, surga akhirnya terasa dekat gitu ya, kepada tetangga dan orang-orang yang kita ada di sekitarnya, begitu. Betul. Bagaimana dengan para pemirsa? Boleh dituliskan di kolom komen apa yang berkesan dari pelajaran selama ini. Karena ini sudah ke-6, jadi sudah setengah jalan, boleh dibilang begitu ya. Kita akan lanjutkan, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ini sebelum kita akan berdoa nanti dipimpin oleh Bapak Huta Galung. Saya bacakan dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini kata Paulus. Boleh kita berdoa terlebih dahulu? Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha ajaib, pada saat ini kami akan belajar bersama-sama diskusi untuk pelajaran yang ke-6 dengan judul Percaya Sepenuhnya kepada Kristus. Tuhan kiranya memberkati acara ini, Tuhan dapat membuat kami lebih dekat kepadamu. Amin. Urapi kami masing-masing ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, tuntun kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, nama indah. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Sebelum kita masuk ke pelajaran ke-6, ada satu pertanyaan dari pemirsa yang harus kita tanggapi terlebih dahulu. Supaya makin jelas, kita siap untuk memasukinya. Ini ada satu akun, namanya Ada Tertulis. Beliau memiliki channel pelayanan yang namanya Ada Tertulis ini ya. Karena kita di beberapa pelajaran yang lalu membahas mengenai kesatuan, persatuan. Dalam pelayanan kita harus bekerja sama. Akhirnya muncul satu concern, bagaimana dengan saya, ini kata Ada Tertulis, saya ini pelayanannya melalui YouTube. Saya bikin konsepnya sendiri, saya produksi sendiri, saya tampilkan sendiri. Apakah ini berarti saya tidak bekerja sama dalam penginjilan begitu ya? Ini pertimbangannya, dan kami yang berada di depan layar ataupun di belakang layar juga memahami hal yang sama gitu. Ini orang nonton nggak ya? Dampaknya apa ya? Kayaknya pelayanan mungkin antara saya dengan Tuhan saja begitu. Saya minta pendapatnya, saya mulai dari pendeta terlebih dahulu. Sesungguhnya apa yang teman kita dengan akun Ada Tertulis itu buat itu sesuatu yang sangat menarik ya, sebab memang dia menyadari bahwa peran sebagai seorang yang telah menikmati keselamatan itu bagi dirinya, dia tahu betul bahwa dia harus menjadi saluran terang keselamatan kepada orang lain. Nah, dan apa cara yang dia buat itu termasuk boleh dibilang hal yang sangat kreatif tentunya ya, karena dia seorang yang mampu untuk menyusun materinya, mempersiapkan segala sesuatu, sampai itu dideliver kepada halayak gitu ya. Cuman memang sebagai warga gereja, dia harus ingat bahwa pekerjaan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Dalam artian, akhir daripada pelayanan itu kita harus bisa mengukur itu goalnya kemana. Nah, sehingga bagian untuk kreativitas yang dia miliki sebagai seorang, katakanlah orang yang menyadari tentang perannya sebagai penginjil itu dengan cara lewat digital evangelism itu bagus. Nah, cuman memang harus dipadukan dengan penginjilan jemaat. Mungkin bisa dalam jemaat itu dibuat salah satu namanya digital evangelism. Ya, itu bisa terintegrasi dengan departemen penginjilan perorangan itu sendiri. Sehingga itu menjadi salah satu tools yang sangat menolong untuk menjangkau penyebarluasan pemberitaan Injil. Jadi secara SDM-nya dia sudah bagus, bisa edit, bisa siapkan materi segala macam, dan itu perlu difasilitasi dan disokong oleh gereja tentunya.
Sebab itu memang harus menjadi kesatuan satu dengan yang lain. Jadi Bapak ini perannya sudah pas dia jalankan, tapi perlu peran pendukung juga, betul, gitu ya. Betul. Supaya seperti AWR di mana saya bekerja ada satu moto, from broadcast to baptism. Jadi artinya apa yang kita keluarkan ke sana, kita harus tarik nyata hasilnya apa, begitu ya. Jadi orang akhirnya ketemu orang lagi, walaupun awalnya melalui media, seperti itu. Betul. Nah ini Om kan juga berkenaan dengan pelayanan perorangan gitu kan ya. Tidak salah juga dong ya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi akhirnya bagaimana bisa dibawa ke ranah jemaat, silakan. Jadi kita terima kasih para YouTuber ini ya. Dia luar biasa. Dia pertama materi, lalu mengedit hingga mengupload. Ini bukan perkara gampang ini. Bisa waktunya panjang ya. Nah, berikutnya kalau sudah mulai banyak pekerjaan, jangan lupa kebersamaan itu penting. Bila mana kita sendiri untuk menginjil, jangkauannya kan lebih wilayahnya kecil. Kalau kita bersama-sama, maka wilayahnya besar. Nah, contoh seperti ini sekarang ini ya. Sekarang kita pemirsanya, kita sekarang sharing pelajaran Sekolah Sabat. Bisa saja saya sendiri belajar Sekolah Sabat. Tapi setelah ada begini, semua kan lebih mengerti. Nah, itulah pengertiannya, yaitu materi, mengedit, dan upload. Nah, ajak temanmu yang lain, supaya mereka pun bisa mendapatkan manfaat. Seandainya, saya sebutlah kamu YouTuber itu beralangan, kan nggak tayang, kasihan itu. Nah, kalau ada teman kamu 1, 2, 3, terpancar, terus kapan saja, di mana saja, berita itu apa? Jangan sampaikan. Jadi komunitas online ini juga kalau mungkin dulu orang beranggapan online-nya nggak nyata, tapi sekarang dunia mengakui komunitas online itu orang-orang nyata, begitu ya. Makanya di komen itu ramai, dan kalau bisa misalnya Bapak ada tertulis membuat satu Facebook page mungkin ataupun nomor yang diberikan supaya pelayanannya lanjut daripada tayangannya saja, begitu ya. Terima kasih sekali untuk tanggapannya. Jadi semangat bagi kita sekalian yang melayani melalui media digital. Itu juga Tuhan akan berkati dan berikan buah-buahnya. Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Pelajaran ke-6, tadi judulnya sudah dibacakan, percaya sepenuhnya kepada Kristus. Karena kalau pemirsa ingat, di pelajaran lalu sempat disinggung mengenai hukum Taurat, keselamatan karena iman ataupun keselamatan karena perbuatan, begitu ya. Jadi kita mau dalami apa peran iman. Mengapa Paulus sering sekali mention mengenai pentingnya iman, begitu ya. Kita akan masuk dari situ. Kalau kita lihat di sini menarik. Paulus mengatakan bahwa kalau di jemaat ada isu yang sulit dan serius, mungkin kita tidak tahu jawabannya apa, solusinya apa, tapi yang harus kita pastikan adalah sikap kita, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, ini saya mau tanya pendapat Pendeta Pasar Ibu, seberapa setuju Pendeta dengan hal ini? Dan pada prakteknya, bagaimana ini sangat menguntungkan kalau misalnya kita lakukan? Ya, apakah gereja di Filipi sebagai gereja yang mula-mula, demikian juga gereja dewasa ini, nggak ada yang kebal dengan yang namanya masalah. Pasti ada. Nah, sehingga memang apa yang Paulus tampilkan dalam surat Filipi pasal 3 itu, yang pertama dia mulai dengan kata bersukacita. Nah, artinya apa kaitan bersukacita dengan menghadapi masalah? Tentu ada hubungannya. Jadi bersukacita adalah sikap iman bahwa keadaan-keadaan disharmonisasi dalam gereja mungkin akan terjadi, tapi orang yang mempunyai pondasi keimanan yang baik, dia akan lebih tenang dalam menghadapi bahkan masalah yang paling pelik sekalipun. Nah, sehingga ini menjadi modal besar sebetulnya dan akan menolong kita untuk terhindar dari konflik dalam gereja itu. Nah, sehingga seorang yang mampu bersukacita bahkan berada di tengah konflik, itu hal yang luar biasa. Ya, dia akan bisa mengatasi masalah, keluar dari masalah itu, dan bahkan mungkin menemukan jalan keluar. Kalau sekiranya memungkinkan. Tapi bila pun tidak, kita harus menjadi orang jangan yang dirugikan dengan masalah itu. Kita harus ingat bahwa selama apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, berdasar pada apa yang Tuhan perintahkan, jalankan saja. Soal apa yang orang akan nilai, orang akan berikan tanggapan, itu ya biarkan berjalan sebagaimana adanya.
Tapi kita perlu memproteksi diri kita. Karena ada banyak masalah, mungkin kepada si pendeta itu yang menggembalakan jemaat dengan masalah yang mungkin complicated, ya, atau kepada personal dengan masalah kehidupannya, itu penting saya pikir. Ya. Penting sekali pendeta tadi menggarisbawahi, pastikan apa yang kita lakukan itu sesuai perintahnya. Betul, Karena betul. Paulus juga mengatakan bahwa firman Tuhan itulah yang akan menjadi sumber kebahagiaan, gitu ya. Clarity of mind. Maksudnya walaupun kelut tapi jelas kok ini yang salah, ini yang benar. Kadang orang kan kalau sudah terbawa masalah mikir mana yang benar salah aja susah untuk didapatkannya. Dan ini penting untuk direnungkan. Pertanyaan hari Minggu di bagian bawah dikatakan hidup bisa sangat sulit bagi kita semua. Tidak peduli seberapa baik keadaan saat ini. Namun bahkan jika keadaan tidak berjalan baik sekarang, apa yang harusnya menjadi sumber sukacita kita? Gitu ya. Tadi satu ada firman Tuhan. Semoga kedua yang tadi Pak Huta Galung katakan, semoga jemaat menjadi sumber sukacita. Gitu. Walaupun hidup sulit, tapi kalau ke gereja, aduh bawaannya ada keluarga, ada saudara gitu ya, ada surga di bumi. Gitu. Jangan sampai, aduh ke gereja lagi ya banyak masalah. Gitu. Jadi malas mau ke gereja. Secara nyata, Pak Huta Galung ada tidak observasi atau pengalaman di jemaat Salemba ya? Aduh Ivy ini kalau diingat masalahnya ini pelik. Tapi karena awalnya sudah dimulai dengan hal-hal yang positif, ada kegembiraan, mungkin cara Pak Huta Galung atau orang yang diobservasi itu ya, cara pembawaannya enak, akhirnya ada resolusi begitu. Ada tidak cerita seperti itu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita? Baik. Jadi pelajaran ini saya ambil dari keluarga saya aja. Memang siapa sih nggak mau bersuka cita ya, apalagi namanya bersuka dalam Tuhan. Dalam Filipi ini mengatakan Paulus tidak berkata bersukacitalah karena percobaan, nggak pernah berkata bersukacitalah dalam apa katanya pencobaan, nggak ada. Bersukacita karena pencobaan nggak ada juga, tapi bersukacita dalam Tuhan. Nah saya dengar tadi ya satu saksian, saya baru rekaman mertua saya, pendeta Armau, pendeta apa Tambunan. Dikala dia sakitnya itu wah luar biasa. Ya, sampai umurnya 92 tahun. Lalu tim dari diakon mengadakan perlawatan. Diharapkan mereka yang memberikan kekuatan kepada orang tua ini. Tapi pendeta ini mengatakan, wah saya nggak sakit, walaupun udah menderita. Nah, ini sama dengan Filipi juga ini. Ya, dia mengalami banyak masalah-masalah. Tapi dia senang-senang aja. Nah sekarang di gereja bagaimana? Di gereja bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain bahwa tuh banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi ada solusi dari Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah, banyak berdoa. Ya, macam-macam. Kalau kita hadapi di Salemba ya, khusus Salemba itu banyak itu. Gereja besar. Kan gereja besar, jumlahnya banyak. Si A dan si B itu pendekatan harus berbeda. Ada harus di apa dulu? Di apa tepuk, dirangkul. Harus 4 mata, macam-macam. Nah, tapi percayalah bahwa pengalaman ini Paulus juga sudah merasakan itu. Bahwa semuanya itu indah pada waktunya. Itu. Jadi bukan berarti kita tidak mengakui, saya tidak sedang kesusahan, bukan menghindari masalah juga, bukan menutup mata pada masalah juga, tapi sikap dari dalamnya, gitu. Sikap iman. Iya, sikap iman. Makanya ini penting untuk dibahas bahwa salah satu ciri khas orang yang beriman adalah orang yang memiliki sikap sukacita walaupun sedang dalam kesulitan. Dalam segala keadaan. Betul. Saya mau bawa pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Ini silakan direnungkan ataupun didiskusikan di UKSS masing-masing. Karena pertanyaannya adalah, mengapa sangat penting untuk selalu mengingat Tuhan, kebaikannya, kuasanya, kasihnya, dan keselamatannya. Tadi Pak Huta Galung sudah mulai, bersukacitalah bukan dalam pencobaan, karena fokus kita bukan dalam pencobaannya, tetapi di dalam Tuhannya. Begitu ya, itu yang menjadi fokus kita. Nah, pertanyaan berikutnya menarik, tapi kita akan bahas setelah break, karena saya akan tanyakan kepada pendeta kalau ada orang yang dinasehatin, tapi dia jawabannya, udah kayak kau paling benar aja gitu. Itu kan ya, ini agak sulit, tapi inilah yang dihadapi oleh Paulus waktu itu. Begitu ya. Kamu kan masa lalu penjahat. Siapa kamu mau ngomong-ngomong yang benar ini begitu kan ya. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana.
Terima kasih masih bersama kami. Sekali lagi kita sedang membahas mengenai iman, tapi iman pada praktiknya, begitu ya. Iman yang dalam masa kesulitan memiliki sikap yang bersukacita di dalam Tuhan, dan juga iman yang satu lagi, walaupun orang merendahkan kita karena masa lalu kita, apapun itu. Dan saya rasa banyak orang akan relate kepada hal ini, begitu ya. Sekarang saya sudah berubah, Paulus sudah berubah, ingin menyampaikan hal yang baik, terutama nasihat daripada Tuhan, begitu ya. Tapi ketika direspon dengan orang, kau itu penjahat dulunya, nggak ada hak lah mau bicara seperti ini, begitu ya. Jika ada tantangan seperti itu di jemaat ataupun di keluarga pendeta, apa yang bisa kita pelajari dari Paulus? Ya, memang ini agak sensitif area ya. Memberikan nasihat kepada orang lain memang harus tahu caranya. Ya. Tapi karena kita berbicara konteks soal membicarakan kebenaran atau memberikan nasihat hal kebenaran, itu agak sedikit berbeda. Mau tidak mau yang benar harus dikatakan. Kan gitu. Nah, cuman itu pun memang perlu ada cara juga untuk itu. Harus ada approach-nya dan lain-lain. Namun bertolak kepada apa yang dialami oleh Paulus, benar. Jadi pada prinsipnya kalau misalkan kita memberikan nasihat, lantas orang yang kita nasihati memberikan respon seolah-olah menyerang kita dengan pengalaman masa lalu kita, saya pikir itu normal saja. Sebab memang pada dasarnya semua orang punya masa lalu. Ya, contoh saya datang bukan dari latar belakang orang yang boleh dibilang memiliki pengalaman masa kecil yang bagus, ya sampai menjadi remaja. Itu banyak mengenal dengan dunia sana sini. Dalam artian pernah menikmati hal-hal yang sebetulnya nggak harus dinikmati, merokok, minum-minuman, bermain judi, tapi jadi pendeta, ya kan? Maka banyak di antara teman saya yang bilang, kok bisa jadi pendeta ya? Begitu kan? Cocok dong. Nah, dalam artian kita harus katakan bahwa ya saya punya masa lalu, tetapi perjumpaan saya dengan Tuhan itu telah menyadarkan saya bahwa itulah hal-hal yang memang tidak saya harus lakukan. Ya. Dan kabar baiknya adalah puji Tuhan, Tuhan menolong saya untuk berubah. Untuk meninggalkan kebiasaan lama itu bukan perkara yang mudah. Itu sebabnya yang tadinya dulu mungkin suka mencuri punya orang, mencoba-coba merokok, begadang sampai larut dan lain-lain, itu bagian masa lalu yang memang ya mau diapain. Memang itu sudah peristiwa yang terjadi waktu yang lalu. Tapi sekarang saya telah menjadi orang yang berbeda. Kenapa? Karena perjumpaan saya dengan Tuhan. Ya kan? Seperti itu saya pikir. Betul, jadi ya Tuhan itu yang mengubahkan saya. Di situ fokus. Betul. Jadi saya tidak bisa berubah, artinya meninggalkan kebiasaan buruk yang lama telah tinggal di situ, itu bukan perkara mudah. Betul. Hanya ketika memang kita menyadari bahwa itu adalah perkara yang salah, kemudian kita tahu cara bagaimana kita bisa meninggalkan itu dan bagaimana kita berubah dengan pertolongan Tuhan, itu yang jadi luar biasa. Itu yang dialami Paulus, yang sekalipun sebetulnya dia termasuk orang yang taat dalam hal agamanya dia. Ya, dia seorang yang disunat hari ke-8 dan seterusnya. Dia taat di situ. Cuman endingnya dia saking taatnya dalam kesalahan itu menjadi penganiaya jemaat. Ya, membunuh dan lain-lain. Nah, jadi memang perlu untuk tahu dulu yang benarnya apa, sehingga memang kita berpijak di fondasi yang benar itu. Yang benar itu yang kita lakukan. Jadi tidak taat, tapi dalam ketidakbenaran, gitu. Bagaimana mungkin dalam logika sederhananya? Bagaimana mungkin seorang yang mengaku beragama, seorang yang taat, tapi pekerjaannya adalah penganiaya dan pembunuh orang-orang yang beribadah? Itu logika sehatnya di mana? Sebab seharusnya orang-orang yang menyebut diri dekat dengan Tuhan, harusnya karakter Tuhan itu yang tampil dalam hidupnya. Saya pikir begitu. Terima kasih pendeta sudah kasih contoh kehidupan Paulus, karena akhirnya Paulus balikan itu ke orang. Betul. Makanya maksud saya adalah, ini kalau saya boleh memposisikan diri dari Paulus ya, makanya maksud saya adalah perbuatan itu tidak akan menyelamatkan. Betul. Walaupun saya pikir itu benar, saya lakukan itu demi kebenaran, tapi bukan itu yang menyelamatkan. Benar. Tapi imanlah yang menyelamatkan. Ini akhirnya Paulus berikan argumen dari apa yang orang lain itu lemparkan ke dia gitu ya. Iya, kamu sudah pakai contoh yang betul ya. Hidupku lah begitu ya, yang tidak harus
yang tidak menggambarkan keselamatan oleh perbuatan begitu. Boleh dilanjutkan Pak Huta Galung, karena akhirnya ini menjadi implikasinya kepada jemaat ya. Janganlah di jemaat kita bawa-bawa masa lalu. Karena toh keselamatan dalam Tuhan itu adalah mengenai hari ini dan masa depan gitu kan. Karena kan tema pembahasan kita adalah kita mau ke surga. Ini kutipan yang sangat terkenal dari Pak Pendeta Sugi Sitorus begitu ya. Kita harus ke surga. Berarti mindset kita sudah bukan yang seperti ini lagi. Orang yang suka membawa-bawa masa lalu dan kejahatan. Sebelum gitu. Pak Huta Galung barangkali. Silakan Pendeta. Harus menjadi clear pemaknaan kata baik menurut siapa. Menurut siapa ya. Ya kan? Karena ada akan menjadi hal yang relatif kalau baik itu menurut A, B, C, D, E. Iya. Tetapi pengertian baik yang sesungguhnya harus berdasar pada apa yang firman Tuhan katakan. Disitulah dia. Sebab Paulus juga katakan bahwa dengan rentetan kebaikan-kebaikan yang dia buat, itu kan kebaikan. Menurut dia. Betul-betul taat dong. Hari ke-8 disunat. Itu luar biasa. Ya kan? Lalu kemudian dia termasuk seorang yang golongan garis keras, Farisi. Ya kan? Bahkan dia sangat against dengan orang-orang yang membawa satu pengajaran yang berbeda dengan apa yang dia ketahui. Nah, kemudian dia sadar bahwa apa dulu yang dianggap baik, ternyata bukan baik. Ya kan? Tapi yang baik sesungguhnya adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhan tadi. Jadi malah kebaikan-kebaikan rentetan yang dia sebut dulu dia lakukan dan taat di situ, menghalangi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Betul, itu. Jadi jangan sampai nilai-nilai baik yang menurut kita baik, itu menghalangi kita untuk melihat kebaikan yang sesungguhnya yang Tuhan punya. Itu yang perlu sebetulnya. Jadi jangan terjebak kepada baik dalam arti relatif, dan jangan bawa ukuran diri kita menjadi patokan kata baik itu kepada kita mau pakai secara general. Itu tidak boleh. Jadi harus kebaikan Tuhan yang jadi ukurannya. Nah ini Om, menanggapi double standard di dalam gereja gitu. Oh, kata ketua ini mah boleh, tapi kata ketua ini nggak boleh. Akhirnya jadi begini. Silakan ya. Jadi, benar ya, kita masing-masing punya catatan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita lihat Paulus itu, wah luar biasa itu ya. Kalau kita lihat lagi masa lalu dia, jadi hal itu nggak perlu dibawa lagi, dong ulangi lagi. Nah, jika jemaat ingin bertumbuh dalam iman dan bersinar. Kalau kita baca dalam Filipi 3 ayat 4-6, bahwa keselamatan itu bisa diraih lewat perbuatan. Salah. Kalau bisa apa? Paulus itu juaranya loh. Kenapa disebut juaranya? Yang pertama, dia bersunat hari ke-8. Lalu apa? Orang Ibrani asli. Orang Farisi tulen. Sangat kuat apalagi. Taat hukum, tidak bercacat, nurut hukuman. Oh, mas, hebat dia. Makanya dia punya suatu statement begini luar biasa. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena apa? Kristus. Itu Filipi 3:7. Nah, pelajaran penting apa kita ambil sekarang ini? Perbuatan baik, latar belakang rohani dan jasa gerejawi tidak pernah bisa menggantikan iman kepada Kristus. Jadi kita merasa hebat, jasaku banyak. Waduh, nggak bisa. Nah, kenapa? Jemaat itu orientasinya harus apa? Injil selalu berorientasi ke depan. Injil itu bukan suatu tempat arsip kesalahan, tetapi melainkan itu apa? Kabar pembaruan. Nah, kesimpulannya apa? Jika jemaat terus mengungkit dosa lama, menempelkan label-label lama, memelihara kecurigaan orang lain, ingat, jemaat Anda akan mandek, nggak maju. Bagaimana supaya maju? Tinggalkan itu supaya dapat bertumbuh. Nah, itu. Apalagi kalau sudah berada di jemaat itu puluhan tahun, mungkin kamu sama aja sama orang. Jadi dosa-dosa generasi disebut-sebut begitu. Tapi bukan itu fokusnya Om ya. Ya, supaya maju demi misi. Ini sebenarnya sudah disinggung di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kalau mau maju dalam misi, jangan kita gunakan energi dan waktu kita untuk menyelesaikan masalah saja. Begitu, harus itu. Mau ditambahkan lagi Om, silakan. Jadi mata rohani kita perlu jernih untuk melihat situasi dan keadaan. Karena kita perhatikan dunia kita ini semakin gelap. Ya. Tetapi karena Kristus makin terang dalam diri kita. Jadi kita undang Kristus, makin teranglah semuanya. Habis gelap, terbitlah terang.
Nah, begitu udah harapan dari apa? Paulus juga dalam perjuangannya. Karena dia sudah mengalami itu yang buta betulan, Betul. begitu ya. Betul. Tuhan buat dia bisa melihat kembali. Ya. Nah ini saya mau berangkat dari yang Pak Huta Galung tadi katakan, pendeta, makanya kita harus tinggal di dalam Dia. Karena itu juga sebenarnya tulisan Paulus kan. Salah satu hal yang bisa kita lakukan, ini pertanyaan hari Selasa di bagian bawah. Jadi apa yang bisa menjaga mata kita tetap fokus pada apa yang benar-benar penting? Paulus mengatakan, tinggallah di dalam Dia. Nah ini ada di Yohanes 5 ayat 15, gitu kan, ada di mana-mana. Tapi artinya, pada praktiknya, tinggal di dalam Kristus itu seperti apa, Pendeta? Ya, sejujurnya bahwa kita masih terjebak dalam pemaknaan baik ya. Nah sehingga baik yang kita punya itu sebetulnya nggak bisa dipakai ketika kita berinteraksi dengan halayak. Okay. Jadi pertama-tama sebetulnya konsep kita itu konsep berpikirnya harus dibenarkan dulu. Okay. Nah, jadi dibuang konsep-konsep yang lama soal baik, soal benar. Karena apa yang menurut saya benar, belum tentu kebenaran. Jadi harus kebenaran itu yang pertama-tama tinggal dulu dalam pikiran kita. Nah, maka kita akan mengisi hidup kita dengan teladan hidup Kristus. Menerima firman-Nya, memperhatikan segala contoh dan keteladanan hidup yang Dia berikan. Pemaknaan tinggal dalam Dia artinya seluruh aspek kehidupan kita dibaharui dalam pengertian yang baru berdasar pada apa yang Kristus katakan. Jadi bukan lagi apa yang saya mau. Ya, sebagai contoh, meninggalkan kebiasaan contoh. Saya dulu boleh dibilang termasuk orang yang menikmati segala apa yang orang sana sebut yang enak-enak. Bandel. Memakan makanan yang haram. Ya, kalau di orang Medan katakan ada B1, B2 dan lain-lain. Itu hal-hal yang menurut orang kita dulu itu yang enak-enak tuh. Meninggalkan itu bukan perkara yang mudah. Tapi ketika kita diperhadapkan kepada yang benar, kebenaran, maka yang bagian yang lama itu dibongkar dulu dari ruang ingatan kita dan diisi dengan perkara-perkara yang benar. Itulah yang membuat hidup kita itu akan dibaharui. Jadi sumbernya dulu yang dibenerin. Jadi konsep berpikirnya, pondasi-pondasi kehidupan yang sebenarnya itu yang harus dibangun. Jadi selama kita tinggal dalam Kristus, kita menyerap semua. Apa yang benar, yang Kristus katakan, teladan hidupnya, itu yang kita alami di sana. Sehingga keberhasilan dalam hal tinggal dalam Kristus itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Jadi akan keselamatan oleh karena perbuatan itu hanya membersihkan apa yang di luar, betul, ya Pendeta. Tapi betul. Keselamatan dengan iman itulah ada pembaharuan dari dalam. Itu dia. Jadi semua aspek, mau pikiran, perbuatan, mungkin cara kita melihat orang dulu suka gampang meremehkan gitu ya. Tapi kalau sudah ada Kristus di dalam kita, jadi kasihan juga ya. Mungkin dulu kalau saya lihat orang kayak gitu jadi pantaslah begitu gitu kan. Tapi kalau sekarang jadi kasihan juga gitu ya. Ada rasa yang berbeda juga begitu. Boleh ditambahkan lagi Om Huta Galung. Jadi kalau tadi pendeta sudah bilang ini harus dari dalam IV. Walaupun saya tanyanya apa hal praktisnya begitu ya. Tidak bisa kita usahakan saja di luar gitu. Tapi menambahi itu silakan apa lagi. Jadi saya kasih kisi-kisi aja itu. Bahwa dalam kehidupan kita ini kan naik turun, iman juga naik turun. Kadang waktu kita naik semangat, waktu turun aduh malas. Nah sekarang pertanyaan kita untuk itu bukan tentang seberapa jauh kita pergi untuk melayani, tetapi seberapa dalam kita tinggal di dalam Kristus. Ya, karena apa? Hanya ranting yang melekat yang bisa berbuah. Ya. Nah, kalau nggak melekat kita dengan Kristus, apapun yang kita buat, mungkin rontok iman kita. Tapi harus melekat. Jadi bukan sehebat apa kita untuk berbicara, tapi bagaimana pola hidup kita dapat meyakinkan kepada orang lain. Itu namanya percaya sepenuhnya kepada Kristus. Jadi hidup ini kadang apa? Seperti gelombang di lautan. Nah, bagaimana nakoda itu bisa menaklukkan gelombang itu? Bukan otomatis dia masih tahun pertama langsung bisa. Harus apa? Ulang dan ulang dan ulang. Nah, sama dengan kita, iman kita, semakin kita mendapati banyak hal-hal dalam kehidupan kita, baik suka, baik kurang beruntung,
disitulah letak apa iman kita dapat bertumbuh. Gitu ya. Karena ada orang muda yang tanya kepada saya, bilang, Kak Ivy gimana caranya supaya suka melayani terus, dia bilang gitu. Saya bilang, kalau suka tampil mah gampang gitu ya. Yang penting kan kelihatan orang gitu. Tapi ketika orang tidak melihat, tapi keinginan untuk melayani itu tetap ada gitu ya, itu berarti kamu pure gitu, emang suka melayani. Bukan karena ada orangnya yang melihat kamu melayani gitu ya. Pertanyaan 2 terakhir, ini kita singkat, padat, dan jelas. Kita mau merenungkan pertanyaan di hari Kamis bagian bawah. Tadi kan saya bertanya kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, kayak kamu hidupmu sudah benar saja. Nah, tapi kalau pemikiran itu ada di dalam otak kita, pendeta, kan berarti kita yang mau melawan nasihat benar orang. Apa tegurannya bagi kita kalau setelah belajar dari Paulus ini? Ya, tegurannya bagi kita sebetulnya lebih kepada pertama tidak terganggu dengan statement orang itu. Sebab kita tahu apa yang benar. Dan kita hidup dalam kebenaran itu. Nah, maka gantinya kita menjadi beban dan meratapi statement itu dan kemudian seperti menyesali apa yang kita lakukan di belakang, tetap aja fokus. Lakukan apa yang memang kamu harus lakukan. Kerjakan apa yang memang harus kamu kerjakan. Selebihnya biarlah Tuhan yang menilai saya. Ya, soal apakah itu pantas, layak atau bagaimana, ya Tuhan yang jadi hakim kita. Jadi lakukan yang benar dan tetap menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Ya. Karena itulah yang Paulus lakukan. Betul. Begitu ya, betul. Walaupun banyak tantangan. Terima kasih sekali. Terakhir Pak Huta Galung, kita mau lihat pertanyaan hari Jumat nomor 2 dan 3. Kalau boleh saya rangkumkan ya. Ini sebenarnya adalah mengenai anugerah Tuhan. Begitu ya. Kita diingatkan bahwa terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu, yang penting adalah kita sudah menerima anugerah Tuhan dan kita hidup dalam anugerah itu, gitu ya. Mengapa akhirnya pembahasan mengenai keselamatan oleh iman itu tidak bisa dipisahkan dari topik anugerah Tuhan, kasih karunia. Boleh. Jadi kalau kita ada masalah iman ya, boleh saya ambil kisah janda Sarfat itu. Itu dengan dia punya persediaan sedikit, habis besok dia meninggal, mati. Bagaimana iman kita? Bisa nggak kita seperti dia? Itu pertanyaan sangat mendasar. Kita punya pakaian 2 atau 3, tapi pakaian itu kita sayangi. Mau nggak kita kasih pada orang lain? Nah, pertanyaan itu, mari kita jernih bertanya dalam hati kita. Bagaimana Tuhan saya bisa mengikuti iman daripada janda itu? Karena hanya mereka yang bisa menyanggupilah, yang memahami bahwa selama ini Tuhan sudah baik sama saya kok. Saya mau percaya sama Tuhan, gitu ya. Oke, terima kasih sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk menyimpulkan dan juga mengajak untuk menghidupkan apa yang kita pelajari minggu ini. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, bisik padaku Tuhan, tiada ku
Apa yang harus kita ingat dari pelajaran pekan ini mengenai percaya sepenuhnya kepada Kristus? Karena ini bukan hanya teori iman yang menyelamatkan, tetapi juga iman yang mengubah kehidupan kita. Cara pikir yang bersukacita walaupun hidup sulit, gitu ya. Cara menerima segala masa lalu dan bagaimana kita gunakan kesaksian itu untuk memenangkan orang lain, itu kan tidak mudah. Apalagi saya jadi teringat begitu ya, kalau kita ada teman lama yang mungkin sudah lama tidak mengimani apa yang dulu dia percayai, ketika kita mau ajak dia kembali kan pasti sudah tahu aku semua apa yang kamu, gak usah lah, kita masing-masing saja lah gitu. Apalagi tahun ini kan mengenai Mission Reach 26, kita diajak untuk menjangkau bukan hanya yang jauh tapi yang dekat juga begitu ya. Iya, biasanya itu yang susah tuh, yang dekat-dekat itu. Jadi apa kesimpulannya dan juga ajakannya? Saya mulai dari Pak Utagalo. Baik, itu memang perlu satu usaha. Bukan teori itu. Kalau teori dia sudah mengerti. Nah, bagaimana caranya? Kita kunjungi ke rumahnya. Tidak usah banyak-banyak. Hanya dengan suami istri. Waktu kita kunjung ke sana, jangan lupa bawa oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya apa? Kita harus tahu ini saudara kita ini makanan apa dia suka. Kalau dia bawa makan yang ini ikan mas, bawa aja ikan mas. Yang bertelur lagi kan. Wah. Begitu kita masuk, dia sambut cair suasananya. Mudahlah kita untuk apa? Untuk menyatakan. Tapi kita nggak usah doktrin lagi. Kamu ingat ada sahabat? Udah ingat dia itu. Kapan kita bernyanyi sama-sama di gereja? Gitu ya. Kamu kita nyanyi gereja. Yuk, suara kamu indah loh. Kebetulan suara-suara 4 umpamanya kan. Waduh, kayaknya kurnya kurang dahsyat kalau nggak ada kamu. Wah, seseorang kalau dipuji, baik laki maupun wanita, itu pasti levelnya naik. Jadi pada waktu kita melawat dia, jangan pernah jatuhkan dia. Ya, angkat dia, angkat. Mungkin dengan cara itu bisalah masuk kembali diingat memori-memorinya. Nah, nomor 2, jangan terlalu lama kunjungannya. Nanti lupa kesan itu. Iya. Kalau terlalu lama cerita yang lain. Iya. Jadi ngomongin orang lain. Kesannya cukup sekitar selesai makan 10 menit, 15 menit selesai. Jadi itu akan dapat diingat. Jadi kunjungan singkat, pesan singkat, dan undang dia, sahabat ini, aku rindu untuk apa? Untuk nyanyi bersama. Atau saya menyambut kamu di pintu gereja. Senang sekali itu ya. Siapa sih nggak mau dibuat di nomor 1? Itu saya kira kuncinya. Amin. Saya rasa ini cerita betulan pernah dialami. Dilakukan. Puji Tuhan. Jadi short but sweet gitu ya. Orangnya dikenal. Karena setelah saya pikir-pikir, sebenarnya yang menghalangi Paulus kawan-kawan lamanya juga kan. Orang Yahudi yang sekarang sudah mendengar pekabaran Kristen itu. Gitu percaya tapi masih ada embel-embelnya. Itu dia. Masih melekat ya. Silakan ditambahkan. Kalau saya melihatnya apa yang Pak Ketua Hutagalung tadi sampaikan itulah praktisnya. Ya kan? Tapi saya mau katakan yang prinsipnya. Percaya sepenuhnya kepada Kristus itu bisa 2 hal. Yang pertama kepada kitanya, pribadinya. Jadi kita harus mempunyai pondasi berpijak yang baik. Makanya disebutkan dalam ayat hafalan itu, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi personal relationship dengan Tuhan. Kalau itu sudah rapi, kita punya pijakan yang kuat, kita akan siap untuk menghadapi berbagai keanekaan daripada kehidupan masyarakat, kehidupan gereja, bahkan masalah sekalipun. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua, bahwa dengan percaya sepenuhnya, kita punya tanggung jawab untuk menjangkau orang lain supaya memiliki pengalaman yang sama. Jadi keselamatan itu nggak hanya punya saya, orang lain juga harus dapat pengalaman keselamatan yang sama, bahkan pengalaman kedamaian dalam diri saya. Kenapa dia luar biasa sampai menemukan yang namanya sukacita bahkan dalam keadaan sulit? Nggak ada yang bisa menggantikan tempat Tuhan itu dalam hatinya. Selama dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan,
nggak ada yang bisa menggoyahkan dia. Bahkan masalah itu sendiri. Makanya penting sekali untuk mempunyai hubungan personal yang baik dengan Tuhan. Kenal dia dengan baik. Itu yang paling utama. Terima kasih pendeta sudah melengkapi yang praktis dan juga yang prinsip. Saya jadi teringat satu pepatah Afrika mengatakan, kalau mau pergi cepat, pergi sendiri. Tapi kalau mau pergi jauh, pergi bareng-bareng. Gitu ya. Dalam kehidupan berjemaat gitu ya. Surga kesannya jauh tapi sebenarnya dekat. Kalau jemaat kita bisa menghidupkan apa yang kita bahas hari ini. Baiklah, kita akan berdoa. Saya minta kesediaan pendeta untuk mendoakan para pemirsa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, satu waktu yang indah telah kami gunakan untuk belajar dari firman Tuhan. Pelajaran yang keenam dari pelajaran sekolah Sabat, percaya sepenuhnya kepada Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami agar bertumbuh dalam pengalaman rohani dalam Tuhan. Memiliki hubungan personal yang intim dengan Tuhan. Dan tiada yang lain yang lebih berharga dalam diri kami kecuali mengenal Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya. Amin. Dia hidup, dia mati, dia bangkit untuk kami, orang yang berdosa. Dengan kesemuanya itu, kami memungkinkan untuk diselamatkan, kami memungkinkan untuk mendapatkan hidup kekal di dalam Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan ketika kami berinteraksi dalam masyarakat, dalam gereja, dalam dunia di mana kami ada, kami tidak terpengaruh oleh berbagai-bagai keadaan. Tapi dalam Tuhan, kami akan tetap berdiri teguh, tetap menunjukkan identitas kami dalam perbuatan-perbuatan kasih yang tampil dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tetap menjadi berkat bagi orang-orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan yang indah, terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Hotman Pasaribu dan juga Bapak Nelson Hutagalung untuk kehadirannya saat ini. Dan jika Anda dari Jemaat Salemba telah menyaksikan program ini sampai pada akhirnya, terima kasih untuk dukungannya dan silakan juga memberi salam melalui kolom komentar. Jika belum terhubung dengan media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat, lakukan itu sekarang dengan mengikuti kami di sosial media kami, dan juga bagikan video ini sebagai bentuk aplikasi dari pelajaran pekan ini. Sampai berjumpa pekan depan, hai warga negara surga, karena kita perlu diingatkan akan identitas kita yang sebenarnya. Tuhan memberkati.